apapun yang kita kerjakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amal itu, sebesar apapun amal itu, bukan terletak kepada besar kecilnya amal yang kita lakukan, seberat apapun amal itu, seringan apapun amal itu, bukan terletak kepada seberat atau seringan apapun amal yang kita kerjakan, tapi bagaimana, apakah amal itu dikerjakan untuk Allah atau selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, kita tentu masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Maka sahabat berbondong-bondong berhijrah. Mereka meninggalkan wilayah yang sama yaitu Mekah. Mereka menuju tempat yang sama yaitu Madinah. Mereka menempuh perjalanan yang sama. Kemudian bahkan mungkin mereka juga mengalami sakit yang sama. Tapi kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat yang sama menuju tujuan yang sama ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian Rasulullah mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sebuah amal tergantung niat atau motivasi pelaku tersebut dalam melakukan amal itu. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli. Ada orang yang berhijrahnya karena motivasinya untuk Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan kampung halamannya menuju tempat yang baru. Dia korbankan jiwa dan raganya, tapi niatnya memang untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya kata Rasulullah adalah untuk Allah dan Rasulnya. Sebaliknya ada orang yang berhijrah karena kekasih yang dicintainya berpindah, karena calon istrinya berpindah dari Mekah ke Madinah dan dia khawatir tidak dapat bersanding dengan kekasihnya itu, maka dia pun berhijrah menuju tempat yang sama, menempuh jarak yang sama, tapi kemudian menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ini yang kemudian di dalam sejarah kita kenal sebagai muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah bukan karena Allah tapi karena pasangannya yang dicintai berpindah ke daerah yang baru. Maka dia pun kata Rasulullah mendapatkan apa yang menjadi niatnya itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam urusan niat, di dalam urusan motivasi melaksanakan sebuah aktivitas ibadah kepada Allah, niat merupakan sesuatu yang tidak boleh disepelekan. Wa ma umiru, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukhlishina lahuddin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan di awal khutbah ini, surah Al-Furqan ayat 23, mudah-mudahan menjadi sebuah peringatan buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan seluruh amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal itu berbentuk kebaikan, sekecil apapun amal itu dalam bentuk keburukan, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan amalan-amalan kebaikan yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya. Faja'alnahu haba'an mansura. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan amalan kebaikan itu, pada saat itu juga Allah hapus seluruh amalan-amalan itu seperti layaknya debu yang diterbangkan oleh angin. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah agar kita berhati-hati?
bahwa ada kalanya hari ini kita sudah berupaya beramal, banyak mengerjakan aktivitas-aktivitas kebaikan, melakukan berbagai amal soleh di tengah-tengah kehidupan, sehingga pada akhirnya kita merasa bahwa amal yang kita lakukan menghasilkan banyak pahala, menghasilkan banyak nilai kebaikan di hadapan Allah. Tapi rupanya pada sisi yang lain, ketika melakukan aktivitas amal tersebut, motivasi atau niat yang kita berikan bukanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal banyak, ada kalanya amal-amal yang bersifat keakhiratan, amal-amal yang kita lakukan bersifat ukhrawi, tapi karena niatnya bersifat duniawi, pada akhirnya amal-amal yang berupa amal-amal keakhiratan itu menghasilkan balasan yang bersifat duniawi. Ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, pernah ditanya seseorang yang menginginkan mendapatkan sebuah pengajaran dari sebuah hadis Rasulullah yang didengar oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mencucurkan air matanya karena beliau pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya mengingatkan untuk berhati-hati bagi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan di dalam keberaniannya, tidak takut mati, bahkan rela mati dalam perjuangan, sehingga dia maju ke medan pertempuran, bertempur, kemudian pada akhirnya orang itu pun wafat. Ketika orang itu wafat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya tentang seluruh amalannya, lalu dia katakan bahwa motivasinya berjuang itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi oleh Allah dibantah bahwa kematiannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati karena ingin mendapatkan panggilan atau gelar sebagai seorang pahlawan. Maka pada akhirnya seharusnya mati syahid itu sebuah kemuliaan. Dia tidak dapatkan itu karena niatnya hanya ingin dipanggil sebagai seorang pahlawan. Amalnya amalan akhirat, tapi hasilnya di hadapan Allah hanya bersifat duniawi. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan dalam bidang ilmu, pemahaman agama yang sempurna, kedalaman pengetahuannya, memiliki suara yang indah di dalam melantunkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ditanya untuk apa dia melakukan itu, dia katakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia melakukannya juga hanya karena ingin dipanggil sebagai seorang qari, ingin dipanggil sebagai seorang alim oleh orang lain. Motivasinya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan akhirat yang berujung kepada penghargaan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dari segi hartanya, tapi kemudian harta itu kembali motivasinya dalam rangka ingin dipanggil sebagai seorang dermawan oleh orang lain, maka juga kemudian amalan itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'alnahu haba'an mansura. Amalan itu kemudian dihapus juga oleh Allah laksana debu yang diterbangkan oleh angin. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita terus beramal tanpa mengendurkan aktivitas berpastabikul khairat. Pada sisi yang lain, perbaiki terus motivasi dan niat kita, sehingga pada akhirnya mujahadah kita dalam rangka untuk memperbaiki kualitas kuantitas ibadah kita, baik duniawi maupun ukhrawinya, betul-betul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak menginginkan setelah kita bersusah payah mencurahkan seluruh pemikiran, tenaga, waktu, biaya dan sebagainya, ingin mendapatkan kebaikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian pahala dan kebaikan yang besar itu tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita melakukannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, menjaga niat kita. Apapun yang kita kerjakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun amal itu,
sebesar apapun amal itu, bukan terletak kepada besar kecilnya amal yang kita lakukan. Seberat apapun amal itu, seringan apapun amal itu, bukan terletak kepada seberat atau seringan apapun amal yang kita kerjakan, tapi bagaimana, apakah amal itu dikerjakan untuk Allah atau selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memilih menjadi kelompok yang pertama, walaupun amal itu dipandang remeh, walaupun amal itu dipandang kecil, amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amalan yang besar bukan untuk Allah, maka dia akan dipandang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita, memanfaatkan waktu yang masih ada diberikan oleh Allah, memanfaatkan umur, kesempatan yang masih diberikan oleh Allah untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri. Kalau kita hari ini tidak bisa bersaing dengan para orang yang ahli ibadah di dalam ibadahnya, maka kita sama-sama berlomba dengan para ahli maksiat di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.